Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang aku mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Anak-anak, mari kita berdoa secara bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Maha Pengasih, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Kami mohon, berkatilah kami agar selalu mau melakukan perbuatan baik dan menolak perbuatan buruk untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita bernyanyi. Ikuti lagu berikut ini ya. Anak-anak, sekarang mari kita lihat tujuan pembelajaran kita yang pertama. Mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kedua, mampu menilai akibat dari perbuatan buruk dan buah dari perbuatan baik. Ketiga, mampu meneladani sikap baik dari Santa Elizabeth. Inilah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada hari ini anak-anak. Anak-anak, tahukah kalian apa arti dari perbuatan baik? Perbuatan baik adalah sikap yang membuat Tuhan dan semua orang bahagia. Anak-anak, tahukah kalian apa saja contoh perbuatan baik? Pertama, menghormati orang tua. Kedua, menyayangi teman. Ketiga, memberi sedekah. Empat, menyayangi adik, abang, atau kakak di rumah. 5. Rajin berdoa. 6. Meminta maaf jika bersalah. Ketujuh, berbagi makanan. Inilah perbuatan-perbuatan baik yang bisa anak-anak lakukan di rumah, di sekolah, atau dimanapun anak-anak berada setiap harinya. Anak-anak, tahukah kalian apa arti perbuatan buruk? Perbuatan buruk artinya tindakan yang membuat Tuhan dan semua orang menjadi sedih. Sekarang mari kita lihat apa saja contoh tindakan buruk. Pertama dapat kita lihat yaitu tidak mendengarkan nasihat orang tua. Kedua, tidak mau mengalah satu dengan yang lain.
Ketiga, berkelahi. Keempat, berbohong. Kelima, mencuri. Keenam, malas belajar. Inilah beberapa contoh tindakan buruk anak-anak yang dapat membuat Tuhan sedih dan semua orang yang menyayangi kita menjadi sedih. Sekarang anak-anak, mari kita melihat apa akibatnya jika kita sering berbuat tidak baik. Pertama dapat kita lihat, yaitu kita dijauhi oleh teman-teman kita. Kedua, kita dimarahi oleh orang tua. Ketiga, kita tidak diberkati oleh Allah. Inilah akibat jika kita sering berbuat tidak baik setiap hari anak-anak. Maka supaya kita dicintai, tidak dimarahi oleh orang tua, kita disayangi teman-teman, dan terlebih kita diberkati Allah, anak-anak harus selalu berbuat baik setiap harinya. Anak-anak, tahukah kalian, jika kita sering berbuat baik, ada manfaatnya untuk kita loh. Nah, apa buah dari perbuatan baik? Berikut Bu Rosma akan paparkan. Jika kita sering berbuat baik, maka hasil yang kita dapatkan ialah kita tumbuh menjadi anak yang sabar dan disenangi banyak orang dan Tuhan sendiri. Sekarang anak-anak, marilah kita baca secara bersama-sama kisah Santa Elizabeth. Elizabeth ialah putri Raja Hungaria. Ia dilahirkan pada tahun 1207. Ketika masih sangat muda, Elizabeth dinikahkan dengan Louis, penguasa Thuringia. Elizabeth seorang mempelai yang cantik. Ia juga amat mengasihi suaminya yang tampan. Louis membalas kasih istrinya dengan segenap hatinya. Tuhan mengaruniakan kepada mereka 3 anak dan mereka hidup berbahagia selama 6 tahun. Kemudian mulailah penderitaan Elizabeth. Louis wafat karena suatu wabah penyakit. Elizabeth kemudian pilu hatinya hingga ia berseru, "Dunia sudah mati untukku, dunia beserta segala kesenangannya." Sanak saudara Louis tidak pernah menyukai Elizabeth karena Elizabeth biasa membagikan banyak makanan kepada kaum miskin. Semasa Louis masih hidup, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi sekarang mereka dapat berbuat apa saja kepada Elizabeth. Segera saja putri yang cantik dan lemah lembut ini diusir dari istana beserta ketiga anaknya. Elizabeth dan anak-anaknya sering menderita kelaparan dan kedinginan. Namun Elizabeth tidak mengeluh. Ia malah mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa dengan lebih tekun. Elizabeth menerima penderitaannya sama seperti ia menerima kebahagiaannya. Sanak saudara Elizabeth datang menolongnya sehingga ia beserta anak-anaknya mempunyai tempat tinggal kembali. Pamannya menghendaki agar Elizabeth menikah lagi karena ia masih muda dan cantik. Akan tetapi orang kudus ini telah bertekad untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ia ingin meneladani semangat kemiskinan Santo Fransiskus.
Elizabeth kemudian tinggal di sebuah desa miskin dan menghabiskan sisa hidupnya dengan melayani mereka yang sakit dan miskin. Ia bahkan pergi memancing sebagai usaha untuk memperoleh tambahan uang bagi kaum miskin yang dikasihinya. Elizabeth baru berusia 24 tahun ketika wafat pada tahun 1231. Menjelang ajalnya, orang dapat mendengarnya bersenandung pelan di atas pembaringannya. Ia yakin betul bahwa Yesus akan membawanya kepadanya. Santa Elizabeth mempunyai cinta kasih yang amat besar bagi kaum miskin. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan sesama. Sekarang anak-anak, setelah kita membaca kisah Santa Elizabeth, pertanyaannya ialah sikap apa yang dapat kita teladani dari Santa Elizabeth? Yang pertama, kita lihat bahwa Santa Elizabeth sangat menyayangi orang-orang miskin. Yang kedua, Santa Elizabeth suka berbagi makanan kepada sesama. Yang ketiga, suka menolong. Yang keempat, selalu berjuang. Dan yang kelima ialah selalu bersyukur. Itulah anak-anak sikap yang dapat kita teladani dari Santa Elizabeth. Setelah Bu Rosma menjelaskan tujuan pembelajaran kita, pertanyaan refleksi untuk menutup pembelajaran ini ialah, sudahkah anak-anak berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman-temanmu selama ini? Harapan Bu Rosma setelah anak-anak mengikuti pembelajaran ini, anak-anak mau berubah dan semakin berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, untuk menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Maha Penyayang, terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami perbuatan-perbuatan baik kepada guru di sekolah, orang tua, dan teman-teman. Berkatilah kami selalu agar tetap dalam jalan kebenaran. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Alright. Okay.